Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzi Azahra Ramadhani dengan NIM 1805185 dari kelas 5D PGSD Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan membagikan tips dan juga triks yang masih berhubungan dengan pengelolaan kelas tentang bagaimana cara menciptakan ruang belajar yang nyaman. Seperti yang kita tahu, keberhasilan dari suatu proses pembelajaran itu ditentukan oleh berbagai macam faktor, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Nah, dari berbagai macam faktor tersebut, lingkungan belajar siswa juga merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan. Yang mungkin kebanyakan dari kita tidak sadari adalah bahwa lingkungan belajar siswa itu bukan hanya di sekolah ataupun di kelas saja, tetapi juga di rumah. Ketika siswa sudah mulai belajar di rumah, entah itu mengerjakan PR, mengerjakan tugas kelompok, maka rumah pun sudah menjadi lingkungan belajar mereka yang baru. Di situasi saat ini, ketika pembelajaran jarak jauh mulai diterapkan, banyak dari kita yang akhirnya mulai tersadar bahwa membuat lingkungan belajar yang nyaman bagi siswa itu ternyata sangat penting. Jadi kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan lingkungan belajar maupun ruang belajar yang nyaman bagi siswa di rumah untuk mengoptimalkan pembelajaran jarak jauh saat ini. Yang pertama, tata ruang belajar anak sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk siswa yang penyendiri atau siswa yang lebih mudah berkonsentrasi ketika suasananya hening, ketika suasananya sepi, ketika suasananya kondusif, maka orang tua bisa menyiapkan tempat belajar mereka di ruang tidur ataupun ruang khusus untuk belajar, agar mereka tidak terganggu oleh kegiatan lain yang ada di rumah. Namun apabila siswa lebih mudah berkonsentrasi ketika mereka memiliki orang yang bisa mereka ajak komunikasi, maka akan lebih baik jika tempat belajar siswa itu diletakkan di ruang keluarga. Namun dengan syarat saat anak belajar pastikan tidak ada distraksi yang bisa mengganggu konsentrasi anak. Misalnya dengan meminta anggota keluarga yang lain untuk tidak mondar-mandir di sekitar tempat belajar siswa. Yang kedua, buat ruangan nyaman tapi tidak terlalu santai. Siapkan ruang belajar ataupun tempat belajar yang bisa membuat anak santai ketika belajar tetapi tetap bisa serius dan juga fokus. Bisa jadi siswa lebih suka membaca buku atau mengerjakan tugas di atas tempat tidur. Namun jika demikian, akan lebih mudah bagi siswa untuk merasa mengantuk dan akhirnya tugas yang harusnya diselesaikan tidak terselesaikan karena mereka lebih memilih untuk tidur. Oleh karena itu, sebaiknya orang tua menyiapkan kursi ataupun alas duduk yang empuk agar anak bisa tetap santai dan juga fokus selama pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, atur ruang belajar menjadi ergonomis. Jadi ergonomis itu adalah fungsi pakai ataupun nilai guna dari suatu barang, suatu benda ataupun suatu objek di mana benda tersebut itu memiliki nilai keamanan, nilai kenyamanan, dan juga estetika. Idealnya tinggi meja belajar siswa itu setidaknya harus setinggi pinggang mereka. Dan ketika anak duduk, lihat apakah mereka bisa meletakkan sikunya di atas meja tanpa harus mengangkat bahu mereka. Dan apabila menggunakan kursi belajar, maka harus dipastikan bahwa kaki siswa bisa menapak secara datar di lantai dan tidak menggantung. Apabila kursi yang digunakan itu terlalu pendek untuk siswa, maka orang tua bisa menambahkan bantal ataupun alas duduk lain di atas kursi untuk menyesuaikan postur tubuh siswa. Namun kebalikannya, apabila kursi yang dipakai itu terlalu tinggi untuk siswa, maka orang tua bisa menyelipkan sesuatu di bawah kaki siswa
agar mereka bisa seakan-akan menapak secara datar. Selain itu, orang tua juga bisa menyelipkan gulungan selimut ataupun bantal duduk di belakang punggung siswa agar mereka tidak merasa punggungnya sakit ketika harus duduk terlalu lama. Dan apabila anak belajar menggunakan komputer ataupun laptop, sebaiknya layar komputer atau laptop tersebut berada sekitar 18-30 cm dari mata anak agar mata tidak cepat terasa lelah. Yang keempat, pencahayaan yang cukup. Anak akan mudah merasa lelah ataupun bosan ketika mereka harus menyipitkan mata ketika membaca buku, ataupun kesulitan untuk membaca kalimat di dalam buku karena pencahayaan yang kurang. Oleh karena itu, pencahayaan di ruang belajar harus sangat diperhatikan. Apabila lampu di ruangan tersebut tidak cukup terang untuk siswa, maka bisa menggunakan overhead lamp ataupun lampu belajar yang bisa ditaruh di meja belajar siswa. Pastikan ruangan memiliki cat yang menyegarkan agar mata anak tidak cepat lelah. Jangan menggunakan cat yang terlalu terang ataupun warna cat yang terlalu gelap. Bisa menggunakan warna putih ataupun warna-warna pastel. Yang kelima, sirkulasi udara yang lancar. Sirkulasi udara yang baik bisa membuat ruangan menjadi lebih nyaman. Pastikan suhu di ruangan tidak terlalu dingin ataupun tidak terlalu panas. Ada baiknya menggunakan ventilasi di ruang belajar dikarenakan otak kita membutuhkan oksigen untuk bisa bekerja secara optimal. Yang keenam, tata meja belajar. Pastikan siswa dapat mengatur pekerjaannya dengan baik agar tugas-tugas yang telah ia kerjakan tidak tenggelam di dalam tumpukan kertas. Apabila siswa menggunakan komputer ketika belajar, pastikan untuk meletakkan komputer di sisi samping meja belajar, baik di kanan ataupun di kiri, agar siswa memiliki ruang yang luas untuk kegiatan menulis dengan pena. Yang ketujuh, pastikan ruang belajar tetap rapi. Arahkan siswa untuk menaruh barang-barang yang ia perlukan ketika belajar di laci ataupun box khusus, sehingga ruangan bisa tetap terjaga kerapihannya. Bisa juga menggantung papan buletin dan juga kalender dinding di ruang belajar agar siswa mudah mengingat tanggal dan juga tenggat waktu pengumpulan tugas mereka. Yang kedelapan, sediakan semua alat yang digunakan di satu tempat. Biasanya apa saja sih peralatan yang sering dicari oleh siswa ketika mereka sedang belajar? Misalnya kalkulator, gunting, lem kertas, kertas kecil, buku catatan, garis. Agar siswa lebih nyaman ketika belajar, pastikan untuk menyimpan barang-barang tersebut di satu tempat yang sama. Jadi ketika siswa mencari peralatan tersebut akan lebih mudah untuk ditemukan. Dan yang kesembilan, matikan semua peralatan elektronik dan juga televisi. Suara bising dari perangkat elektronik ataupun TV itu bisa sangat mengganggu konsentrasi siswa. Karena hal-hal tersebut bisa menarik perhatian siswa ketika mereka sedang fokus belajar. Jadi hal-hal tersebut merupakan gangguan yang harus dimusnahkan. Namun apabila siswa tidak menyukai keheningan, maka orang tua bisa menyiasati hal tersebut dengan menyetel musik untuk menemani kegiatan belajar siswa. Sekian penjelasan dari saya, semoga ada yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada salah-salah kata ataupun ada salah penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.